Di NTB itu Pak, mungkin di seluruh Indonesia bendungannya paling banyak Pak. Ya, mungkin ada 77 atau 78 bendungan. Jadi seluruh Indonesia NTB itu paling banyak. Ada 2 bendungan Pak, namanya Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Pak. Bendungan Tanju itu seluas 387 hektar Pak. Itu sudah diresmikan oleh Presiden itu tahun 2018. Tapi bendungan ini sudah jadi dari tahun 2017 Pak. Potensi airnya Pak di situ 18 juta meter kubik. Kalau lagi hujan itu sampai dengan 20 juta meter kubik Pak. Yang diproyeksikan bisa mengairi sekitar 2.250 hektar untuk pemanfaatannya agar sawah-sawah tersebut bisa panen 3 kali 1 tahun. Untuk Bapak ketahui bahwa sampai hari ini Pak, bendungan ini belum bisa dipergunakan. Karena pertama Pak, belum dituntaskannya Pak. Jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi ada 58 kilo. Ada 14 kilo yang belum dituntaskan Pak. Bapak bayangkan sudah diresmikan oleh Presiden tahun 2018 Pak. Sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan. Kemudian jaringan irigasi yang sudah dibangun sepanjang 44 kilo itu sudah rusak Pak. Sedimennya sudah di atas 80%. Yang hebatnya Pak, pemerintah kabupaten setempat Pak, dia sudah bangun jaringan irigasi supportingnya Pak. Jadi di luar yang kita punya 58 kilo itu, mereka udah bangun secara mandiri Pak. Lewat APBD 2-nya. Dan sampai saat ini nggak bisa dimanfaatkan Pak. Itu dirjennya masih zamannya Pak Hari Prayogi Pak. Ya, dulu cita-cita kita di bendungan yang begini hebat, begini indah, itu mau untuk pariwisata Pak, untuk perikanan, ya Pak, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini Pak, jadi Bapak bisa bayangkan berapa uang yang kita belanjakan sampai hari ini sama sekali belum bisa dimanfaatkan. Yang kedua Pak, ada namanya Bendungan Mila Pak. Ini Bendungan Mila Pak, ada 2 gunanya Pak. Yang satu untuk mensupport air baku. Ya. Jadi jaringan pipa transmisinya tuh udah selesai dibangun oleh SDA Pak. Sama yang seperti disampaikan Bang Boy tadi. Tapi belum bisa dimanfaatkan Pak. Karena jaringan distribusi utamanya belum dilaksanakan oleh Cipta Karya. Jadi belum bisa sambungan SR ke rumah-rumahnya itu belum masuk Pak. Loh ini mau kita tunggu sampai kapan Pak? Kan mubazir Pak. Bayangkan Bendungan Mila dibangun untuk mensupport air baku kepada masyarakat dari tahun 2018. Sudah jadi itu bendungan Pak. Nah kemudian Bendungan Mila ini juga Pak ditugaskan untuk mensupport air ke Bendungan Tanju. Jadi bisa dibayangkan tuh Pak. Nah, lewat kesempatan ini Pak Menteri, kami mohon agar Bapak, ini kan ada tambahan Pak. Mohon agar dianggarkan Pak. Mau ditunggu kapan lagi Pak? Masalah swasembada pangan perlu kami ingatkan Bapak bahwa menurut keterangan dari Menteri Pak Zulkifli, memang kita sudah stok cadangan beras kita aman sampai 2026 Pak. Tapi itu semata-mata karena perintah Presiden untuk menyerap seluruh beras petani oleh Bulog Pak. Kalau produksinya belum ada peningkatan. Dan kami perlu ingatkan juga kepada Bapak bahwa lahan-lahan produktif Pak setiap hari berkurang Pak. Setiap hari, setiap saat kita bisa lihat Pak. Lahan-lahan produktif pertanian itu dibangun untuk perumahan, dibangun untuk komplek pertokoan, dibangun untuk kegiatan-kegiatan pabrik dan lain sebagainya. Dan rata-rata jaringan-jaringan itu, sawah-sawah yang dibangun dengan untuk perumahan itu rata-rata sawah-sawah produktif Pak. Yang jaringan irigasi, yang sawah itu bisa sampai dengan 3 kali panen Pak 1 tahun. Jadi saya mohon dengan kesempatan, dengan segala hormat Pak, mau kapan lagi kita menunggu Pak? Potensinya Pak 2.250 hektar sawah Pak. Bapak bisa bayangkan kalau dikali 3 itu Pak, kayak apa aja hasilnya Pak. Yang berikut Pak, di tempat kami itu ada namanya Sungai Empuri Pak. Sungai Empuri ini unik Pak. Mau musim panas kemarau panjang pun debit airnya luar biasa. Jadi dia terbalik Pak. Gara-gara debit airnya yang begitu besar, sawah di sekitarnya nggak bisa nanam Pak. Tergenang terus. Nah kami mohon lewat kesempatan ini kan nggak terlalu besar Pak. Ini Pak ada 1.200 hektar Pak yang dilewati oleh sawah. Kalau Bapak benahi Pak ya pengendalian banjirnya Pak, tanggul tanah dan penguatan tebingnya sepanjang 5 kilo itu, maka 1.200 hektar ini bisa panen 3 kali 1 tahun Pak. Jadi mereka itu terbalik Pak. Biasanya kekurangan air, ini kelebihan air. Dan ini sungainya kita Pak. Ini kan mohon izin Pak Menteri, ini kan gak terlalu besar Pak. Tapi manfaatnya 1.200 hektar Pak.
Yang berikut Pak, saya ada jembatan Pak, ini mungkin untuk Bina Marga, ada jembatan Lewa Mori yang sudah dinantikan puluhan tahun oleh masyarakat kami. Itu alhamdulillah Pak, terima kasih Pak Menteri, DED-nya insya Allah tuntas tahun ini bulan Oktober Pak. Mohon Pak agar pelaksananya bisa dimulai di tahun 2026 Pak. Terakhir Pak, kami adalah tuan rumah PON tahun 2028 Pak. Insya Allah NTB dan NTT, izin nih pesan dari teman-teman juga dari NTT Pak. Kami mau menyerahkan Pak proposal untuk pembangunan stadion Pak. Baik di NTT maupun di NTB. Saya mohon didampingi oleh ketua fraksi dari PKS nih. Karena di dapilnya beliau sebenarnya Pak. Untuk stadion, untuk PON Pak. Kami juga mohon support dari seluruh teman-teman. Bu Diana ya jangan sampai kejadian di Sumatera Utara Bu. Itu terlalu mepet Bu. Memang bukan salah kita Bu pemerintah pusat tapi terlalu mepet. Mudah-mudahan tahun 2026 ini stadion ini bisa kita mulai paling enggak DED-nya dulu Bu, sehingga kita mulai bangun, jadi tidak terlalu tergesa-gesa Bu. Karena kalau tergesa-gesa, selain hasilnya kurang bagus, biayanya juga biasanya lebih mahal Bu. Terima kasih Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun sih. Salam. Sekarang tepat pukul 12, jam 12. Menyerahkan, silakan.